UGM jawab isu keanehan ijazah Jokowi sampai tuduhan curi data. Dikutip dari Kompas.com, Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Sigit Sunarta menjawab sejumlah isu di media sosial yang meragukan kebenaran perjalanan akademik Presiden Joko Widodo di universitas tersebut. Salah satu isu yang ditangkap, yakni beredarnya foto ijazah kuliah Jokowi di mana tidak tertera nomor registrasi ijazah pada sisi kiri atas. Bagi pihak fakultas, foto yang beredar itu cukup membingungkan. Di satu sisi, format, jenis huruf, garis tanda tangan, dan lainnya mirip seperti aslinya. Tetapi persoalannya, pada salinan ijazah fisik yang dimiliki pihak universitas, tertera nomor registrasi pada sisi kiri atas. Nomor registrasi itu terlihat jelas. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kok, foto yang beredar di media sosial, enggak ada nomor registrasinya, ujar Sigit. Sejauh ini, pihak universitas berkesimpulan sementara bahwa foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial itu merupakan hasil fotokopian. Sebab, nomor registrasi ijazah bagi sebagian orang tidak perlu dipublikasikan. Mungkin pas ngopi, fotokopi, nomor registrasinya ditutup atau gimana, jadi kesannya enggak tertera di sana, ujar Sigit. Ia kemudian membuka nomor registrasi ijazah kuliah Presiden Joko Widodo, yakni 15.456. Isu kedua di media sosial yang menurut Sigit perlu diluruskan adalah tuduhan bahwa Joko Widodo tidak pernah mengenyam bangku kuliah di UGM. Sigit mengatakan, universitas memiliki rekam data yang lengkap tentang mahasiswa bernama Joko Widodo. Jokowi masuk ke UGM tahun 1980. Jumlah mahasiswa dalam angkatan tersebut sebanyak 80 di mana 8 orang diantaranya adalah perempuan. Jokowi menempuh pendidikan di UGM selama 5 tahun dan lulus pada tahun 1985. Berkas-berkas beliau semasa menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan terdokumentasi dengan baik. Mulai dari skripsi, surat bebas pinjaman, bahkan nilai semua ada, ujar Sigit sembari membuka satu bundel dokumen rekam jejak akademik Jokowi. Dan ini bukan baru dibuat, ini benar-benar sudah lama, lihat saja ini kertasnya sudah menguning begini, lanjut dia. Selain dua isu itu, sempat muncul juga isu bahwa Jokowi mencuri data-data kemahasiswaan dari seseorang bernama Hari Mulyono. Sigit pun membantah isu tersebut. Ia menjelaskan, Hari Mulyono adalah adik ipar Presiden Jokowi yang telah meninggal tahun 2018. Ia adalah suami dari adik Jokowi bernama Idayati. Hari sendiri memang teman satu angkatan Jokowi. Masuk tahun 1980 dan lulus sama-sama pada tahun 1985. Tetapi, pihak universitas sama sekali tidak menemukan logika bagaimana mungkin seorang mahasiswa bisa menggunakan data kemahasiswaan mahasiswa lainnya pada waktu belajar yang bersamaan. Sudah kami cek, nomor registrasi ijazah Pak Jokowi dan Pak Hari Mulyono itu saja beda. Judul skripsinya juga beda, nilainya beda, data-data mereka lengkap ada di kami, papar Sigit. Sigit menegaskan, pihaknya memiliki dokumen yang cukup lengkap terkait perjalanan akademik Jokowi semasa mengenyam bangku kuliah di UGM. Dokumen-dokumen tersebut kiranya dapat menjadi bukti bahwa Jokowi memang pernah bersekolah di UGM dan lulus dengan wajar. Ya, kalau bisa, pernyataan saya ini sekaligus untuk menjawab keraguan yang ada di luar sana, ujar Sigit. Diberitakan sebelumnya, kabar ijazah palsu Jokowi muncul setelah seseorang bernama Bambang Tri Mulyono melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Bambang yang merupakan penulis buku, Jokowi Undercover, menggugat Jokowi ihwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres 2019. Gugatan itu terdaftar dalam perkara nomor 592-PDT-G tahun 2022-PNJKT-PST dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum, PMH. Kini, gugatan itu sudah masuk ke tahap persidangan. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat juga meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya sesuai aturan KPU. Belakangan,
Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Dalam kasus yang sama, polisi juga menetapkan Sugik Nur sebagai tersangka. Pentersangkaan keduanya merujuk pada video yang diunggah Sugi Nur di channel YouTube-nya, Gus Nur 13 Official. Bambang Tri Mulyono ngotot ijazah Presiden Jokowi palsu hingga siap ditembak. Apa yang sedang diperjuangkan sebenarnya? Dikutip dari Arta Ekonomi, Bambang Tri Mulyono, si penggugat keaslian ijazah Presiden Jokowi menantang orang-orang untuk menembak kepalanya jika tuduhannya kepada orang nomor 1 di Indonesia itu tidak benar. Pernyataan Bambang ini menurut ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Refli Harun, patut dipertanyakan. Menurutnya, jika Bambang mampu bertaruh begitu besar, harus digali, ada motif apa di balik gugatan ini. Iya, saya katakan kurang kerjaan nih Bambang Tri Mulyono. Allahu Akbar, ujar Refli melalui channel YouTube-nya, Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Kok bisa dia ngutak-ngatik ijazah seorang presiden loh, kepala negara ini? Kurang kerjaan dia dan apalagi ada resikonya, tambahnya. Namun Refli mengatakan, dia tidak tahu apa yang mendasari Bambang untuk melakukan hal yang berbahaya dan akhirnya membuat dia kembali ditangkap polisi. Mungkin kita tidak berpikir sebaliknya. Orang yang kemudian berani mengambil resiko, tidakkah ia sedang memperjuangkan kebenaran, kata Refli. Kalau dia memperjuangkan yang salah, maka apakah seberani itu? Dia mengambil resiko sampai mengatakan kalau saya bohong tembak kepala saya. Nah ini kan patut kita renungkan ya, jelasnya. Refli juga mengatakan untuk membuktikan keaslian ijazah, Presiden Jokowi tidak cukup dengan meminta testimoni atau reuni dengan teman-teman sekolahnya. Karena menurut dia, pengetahuan kita terhadap seseorang itu terbatas, karena terkadang kita tidak paham atau bahkan lupa. Nah karena itu untuk menunjukkan bahwa kita pernah tamat ya mudah tunjukkan saja ijazah aslinya seperti Dr. Tifa atau ijazah aslinya Amin Rais, jelas dia. Egy Sujana minta hakim hadirkan Jokowi di sidang ijazah palsu. Dikutip dari CNN Indonesia, kuasa hukum Bambang Tri Mulyono, Egy Sujana memprotes penunjukan jaksa pengacara negara yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam menghadapi gugatan perdata dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Egy menegaskan gugatan tersebut terkait dengan pribadi Jokowi. Satu hal yang perlu diingatkan bahwa ini persoalannya personal, pribadi Jokowi. Mengapa diwakili kejaksaan? Kejaksaan kan pengacara negara, jadi, tolong diberitahu ini perdata, kata Egy di ruang sidang Pengadilan Negeri PN, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Egy memohon agar majelis hakim memanggil Jokowi untuk hadir langsung dalam persidangan berikutnya. Ini urusannya dengan pribadi Jokowi, diduga ijazahnya palsu. Jadi, dengan hormat kecermatan majelis dalam panggilan ke depan itu, Presiden Jokowi itu harus hadir. Kalau dia memang tidak ada kepalsuan ya hadir dong, ucap Egy. Sementara itu, hakim mengatakan dalam gugatan perdata pihak tergugat bisa diwakili oleh kuasanya. Di sini gugatan saudara menggugat Jokowi selaku presiden. Kedua, petitum saudara berkaitan dengan presiden juga. Berarti sudah betul kalau Presiden Jokowi itu selaku presiden, tutur hakim. Sesuai dengan hukum acara, pihak yang digugat maupun tergugat mempunyai hak untuk diwakili. Ini penggugat juga tidak hadir, sambung hakim. Egy lantas menjelaskan bahwa Bambang Tri selaku kliennya saat ini tengah ditahan Bareskrim Polri atas kasus dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan penodaan agama. Hal itu menjadi alasan Bambang Tri tidak menghadiri sidang. Tolong Yang Mulia, tidak ada unsur kesengajaan oleh klien kami, dia ditahan, terang Egy. Sudah ini nanti kita panggil, hukum acara meminta para pihak dipanggil, sahut hakim. Sidang perdana gugatan ijazah palsu Jokowi pada hari ini ditunda selama 2 pekan hingga tanggal 31 Oktober tahun 2022. Keputusan itu diambil lantaran surat kuasa 4 pihak tergugat dan penggugat belum lengkap. Dalam sidang ini, Jokowi diwakili oleh jaksa pengacara negara namun belum ada surat kuasanya. Sedangkan 3 tergugat lainnya yaitu KPU, MPR, dan Kemenristek-Dikti diwakili oleh kuasa hukum. Untuk tergugat 1, Presiden Jokowi, secara hukum kami menyatakan belum hadir karena belum ada surat kuasa. Nanti akan kami panggil lagi. Untuk tergugat lain 2, 3, dan 4 sudah ada surat kuasanya tapi masih harus dilengkapi, ucap hakim.
Jokowi digugat soal ijazah palsu, Refli Harun sindir Bambang Tri Mulyono, Kuker. Dikutip dari Suara.com, Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono. Bambang melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah SD, SMP dan SMA palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu. Menurut peninjauan di SIPP PN Jakarta Pusat, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 592-PDT-G tahun 2022-PNJKT-PST dikutip dari wartaekonomi.co.id, jaringan Suara.com. Pengamat politik sekaligus ahli hukum tata negara Refli Harun ikut angkat bicara. Ia mengungkapkan jika hal tersebut menunjukkan Bambang orang yang kurang kerjaan alias kuker. Iya, saya katakan kurang kerjaan nih Bambang Tri Mulyono. Allahu Akbar, ujar Refli melalui kanal YouTube-nya pada Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Refli juga mengungkapkan jika apa yang dilakukan oleh Bambang sangat berisiko karena ia telah mengotak-atik ijazah milik orang nomor 1 RI. Kok bisa dia ngutak-ngatik ijazah seorang presiden loh, kepala negara ini? Kurang kerjaan dia dan apalagi ada resikonya, terang Refli. Meski demikian, Refli mengungkapkan jika dirinya tidak memahami tujuan dan alasan dari apa yang dilakukan oleh sosok yang pernah ditangkap polisi karena telah menyebar fitnah melalui buku yang ditulisnya Jokowi Undercover 1. Mungkin kita tidak berpikir sebaliknya. Orang yang kemudian berani mengambil resiko, tidakkah ia sedang memperjuangkan kebenaran, pungkasnya. Jokowi didugat, penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, sempat melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022 lalu. Di mana isinya penggugat ingin PN Jakarta Pusat mengakui Jokowi telah melakukan perlawanan melawan hukum atau PMH. Ini berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu. Adapun filenya, ijazah, bukti kelulusan, sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas, SMA, atas nama Joko Widodo. Para tergugat dalam surat itu adalah Presiden Jokowi, 1. Komisi Pemilihan Umum, KPU, 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, 3. Dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemenristek Dikti, 4.